Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Berjumpa kembali di semester yang baru, yaitu semester genap tahun ajaran 2020-2021, dan kali ini di mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Dan pada hari ini bertemu dengan saya, Riza Hayati Ifro SKM MKM, akan memandu pertemuan 1 mengenai pengantar komunikasi kesehatan. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Kita akan mulai perkuliahan hari ini. Untuk sesi pertama di hari ini kita akan mulai dengan kontrak perkuliahan dan juga dasar-dasar perkuliahan. Jadi untuk mata kuliah ini ada 3 orang dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Anissa Nurrahmawati SKM MKes, kemudian yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga bersama Ibu Lis Permana SKM MPH. Dan harapannya proses perkuliahan dilakukan 100% oleh rekan-rekan mahasiswa karena berbasis online. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 14 sesi pertemuan. Nanti satu sesinya adalah UTS, kemudian satu sesi terakhir yaitu ujian akhir semester. Kemudian keterlambatan absensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh dosen. Dan pada pertemuan dengan saya akan memberlakukan keterlambatan sampai waktu absensi ditutup, dan saya akan selalu memberitahukannya di Mula Warman Online Learning System di setiap pertemuan. Untuk skema penilaian, seperti biasa, 20% akan diambil dari penugasan dan masing-masing dosen akan memberikan penugasan. Kemudian 30% adalah ujian tengah semester dan 40%-nya adalah ujian akhir semester. Kalian masih ada 10% untuk penilaian sikap, afektif, dan juga kehadiran. Nah, setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian akan memiliki beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah Anda akan memahami tentang konsep teori komunikasi, model-model komunikasi, dan konsep dasar komunikasi dan hambatan dalam komunikasi. Kemudian Anda juga akan belajar tentang variabel penting dalam pemeliharaan kesehatan, dimensi nonverbal dalam pelayanan kesehatan. Kemudian bentuk-bentuk hubungan antara petugas kesehatan, pasien, dan juga keluarga. Karena kenapa? Karena lulusan-lulusan SKM bisa saja nanti akan bertugas atau bekerja di rumah sakit atau di puskesmas, sehingga mereka akan banyak terpapar dengan masyarakat, kemudian dengan pasien, dan sebagainya. Kemudian kalian akan belajar komunikasi perubahan perilaku, kemudian ada komunikasi advokasi, kemudian kalian akan belajar tentang konsep-konsep dan strategi dalam media massa, kemudian Anda akan belajar tentang konseling dan juga bagaimana membuat wawancara yang baik dan efektif. Kemudian di akhir sesi bersama Ibu Dr. Anissa, kalian akan belajar tentang tahapan perencanaan program dalam komunikasi kesehatan. Kalian akan belajar bagaimana analisa situasi, segmentasi, dan juga tipe-tipe audiens. Baik, kita langsung mulai saja di pertemuan pertama ini. Oke, jadi kenapa kita perlu komunikasi? Kenapa kita perlu komunikasi? Oke, terima kasih. Jadi memang kita perlu komunikasi karena kita ini manusia yang dimana kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia biasanya membutuhkan simbol, ya, membutuhkan kode untuk memahami pesan atau informasi dari orang lain. Sehingga dibutuhkan bahasa, dibutuhkan adanya kebiasaan dan budaya. Sehingga akan mengacu kepada pentingnya komunikasi pada manusia. Berbeda dengan hewan, kalau hewan dia cukup memiliki insting dan juga intuisi untuk terkoneksi dengan binatang ataupun makhluk lainnya. Oke. Nah, saya ada pertanyaan. Mohon pertanyaan ini bisa dijawab di kolom chat diskusi di Mula Warman Online Learning System. Apabila ada yang tidak menjawab, maka saya anggap tidak hadir. Dan jangan lupa kalian juga harus mengisi daftar hadir di Sikesmas, ya. Baru saja launching, kalian harus melakukan check-in untuk absensi hari ini. Oke, untuk pertanyaan 1 dari gambar ini yang kalian lihat, kira-kira
ada fenomena komunikasi apa yang terjadi, ada hambatan apa yang terjadi. Jadi pada saat pemberi informasi atau narasumbernya menyampaikan A, B, C, D, ternyata responnya bagaimana? Apakah pernah kalian lalui seperti ini, apalagi pada saat perkuliahan di dalam kelas? Apakah pernah merasakan pada saat pertemuan-pertemuan mengalami hal seperti ini? Dan sebutkan apa saja yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Oke, saya tunggu di laman kolom chat. Kita lanjut. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, termasuk ide, perasaan, pengetahuan, keterampilan, ya. Ini menurut Habli 1993. Atau segala aktivitas interaksi manusia yang bersifat human relationship, disertai dengan peralihan sejumlah kata. Kemudian juga Rogers menyampaikan bahwa ini komunikasi adalah suatu proses, ada dua orang atau lebih yang membentuk atau melakukan pertukaran informasi. Nah, kita lihat apa saja tujuan dan fungsi dari komunikasi. Jadi, mohon dicatat, jadi tujuan dari komunikasi itu adalah mempengaruhi, untuk menginformasikan berita, untuk memerintahkan, ya, artinya ada komunikasi secara instruktif antara satu orang dengan yang lain. Kemudian untuk mengekspresikan diri, kemudian juga sebagai sarana untuk mendidik target sasaran. Itu saya ambil dari modul pelatihan Promkes. Nah, kalau kita lihat komunikasi itu bentuknya ada banyak, ya. Ada komunikasi politik, ada komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi sendiri secara hubungan antar manusia memiliki beberapa jenis. Ada komunikasi antar pribadi, ya, ada 2 sampai 3 orang. Ada komunikasi kelompok 20 sampai 50 orang. Ada komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terbangun dalam sebuah instansi atau organisasi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan komunikasi publik. Ada aktivitas komunikasi dalam konteks komunikasi publik. Contohnya ceramah, ya. Contohnya saat berpidato, itu adalah komunikasi publik. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi yang menggunakan media massa cetak maupun elektronik maupun media sosial lainnya. Jadi seperti saat ini pandemi, komunikasi yang banyak terbangun adalah komunikasi berbasis digital. Oke. Nah, selanjutnya yaitu proses komunikasi. Ada istilahnya input, proses, dan output. Input atau masukan biasanya ada orang yang menyampaikan pesan, disebut dengan komunikator. Komunikator kemudian memberikan pesan dengan bantuan media kepada komunikan. Komunikan itu penerima pesan. Jadi jangan sampai tertukar, komunikator itu penyampai pesan, saya sebagai komunikator atau dosen, kalian sebagai komunikan, penerima pesan. Kemudian mendapatkan umpan balik. Nah, umpan balik ini kemudian bisa diberikan kepada komunikator kembali. Hanya saja terkadang ada istilahnya noise, ya, gangguan komunikasi antara si komunikator, pesan, media maupun komunikan. Apa saja hambatan yang mungkin muncul? Nah, kita lihat dari teori Laswell and De Fleur tadi. Komunikator, hambatannya biasanya kurang terampil, bahasanya tidak jelas, kurang menguasai materi, ya, tidak bisa membuat ada humor di situ. Kemudian kadang terlalu cepat. Pesan bisa saja isinya berlebihan, maknanya tidak dipahami, tidak jelas, ya, tidak menarik. Kemudian dari medianya sendiri jarang digunakan, kurang menarik, kemudian belum pernah diuji coba. Nanti di semester yang lebih tinggi lagi kalian akan belajar tentang uji coba media. Yang terakhir si komunikan atau istilahnya si mahasiswa penerima pesan, kalian tidak siap. Jadi misalnya ngantuk, lapar, ya, mau ke toilet, itu semua adalah ketidaksiapan psikologis. Kurang pengetahuan sehingga nggak nyambung, ya, tidak mengerti tulisan, tidak tahu norma. Jadi antara komunikator
antara satu orang dengan orang lain itu harus memiliki kesiapan yang sama. Jadi kalau kalian punya pacar begitu ya, kalian harus cari yang nyambung. Ya kenapa? Supaya komunikasinya efektif. Itu contoh ya, maaf intermezzo. Oke, tadi sudah ada pertanyaan satu. Nah sekarang pertanyaan kedua. Jadi tolong jawabnya dalam satu kolom yang sama. Jangan lupa sebut nama dan NIM Anda. Dari gambar ini, kalian lebih cenderung yang mana? Gambar yang di atas ya, yang seperti ini, atau yang gambar di bawah? Oke, dari kalian sebagai mahasiswa nanti pada saat perkuliahan offline begitu, merasa yang mana yang lebih mengena ilmunya, atau yang mana yang nanti lebih mudah dipahami, yang seperti ini ataukah yang seperti ini? Dan ini kebanyakan ya di sekolah-sekolah, kemudian di kampus-kampus masih beberapa menerapkan yang seperti ini. Nah, kalian lebih milih yang mana? Kenapa? Ya, mohon bisa dijawab. Oke. Nah, saat ini komunikasi digital juga banyak dilakukan sehingga ada hambatan-hambatan yang juga muncul. Contohnya apa? Contohnya ada jenuh ya di depan layar, kemudian koneksi internet ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang koneksi ya dengan teori Shannon-Weaver. Jadi ada gangguan-gangguan sinyal ya sehingga menghambat terjadinya komunikasi. Kemudian misinterpretasi ya, ada interpretasi dan persepsi akan pesan itu yang tidak sampai kepada komunikan. Sehingga kadang itu yang menyebabkan ada konflik ya, kemudian ada bahasa-bahasa nyinyir dan lain-lain. Sehingga nanti akan banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan berbasis komunikasi digital ya. Makanya ada yang disebut dengan digital bully crime by cell phone, itu juga ada. Jadi pembulian dari gadget Anda ya, Anda menggunakan sosial media. Oke. Nah, proses tadi ya ada dua istilah penting, yaitu ada encode dan juga ada decode. Apa bedanya? Encode adalah proses pembentukan pesan ya dari komunikator kepada komunikan. Ya, jadi prosesnya ditulis seperti apa, diomongkan seperti apa, itu adalah encode. Jadi misalnya kalian mau membuat pesan, ayo berhenti merokok ya. Jadi encode-nya seperti apa? Anda membuat pesan, Anda membuat kata-kata yang bisa diterima oleh komunikan. Nah, itu adalah proses encode. Proses decode ya adalah proses bagaimana si komunikan menginterpretasikan dari pesan yang Anda sampaikan ya. Jadi kalau tadi Anda bilang stop merokok, nah komunikannya akan memberikan respon dan memberikan uraian interpretasi isi pesan. Jadi aku kan nggak ngerokok misalnya ya, aku kan nggak ngerokok, ya ngapain aku berhenti ngerokok? Ya itu adalah proses menginterpretasikan pesan, itu adalah disebut decode. Nah proses ini tadi encode dan decode itu juga dipengaruhi oleh yang namanya persepsi. Oke, kalau kalian lihat gambar ini, apa saja yang bisa kalian lihat? Oke, ada balita, ada bayi, kemudian ada apa lagi? Ada sepasang kekasih, ada pemandangan, ada apa lagi? Ada danau. Oke, bagus. Nah, itu semua adalah persepsi, yaitu daya tangkap dan juga interpretasi Anda dalam melihat suatu pesan atau gambar. Proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsang dari lingkungannya dan mempengaruhi perilaku kita. Ini menurut Byron. Jadi pesan-pesan yang disampaikan tadi juga akan menimbulkan satu efek internal ya. Dan contoh, siapa di antara kalian yang tidak pernah berkonflik dengan orang lain? It means ya termasuk dengan orang tua, dengan saudara, ada tidak yang tidak pernah konflik sama sekali? Tidak pernah ya, pasti ada. Nah, kenapa? Karena ada mungkin perbedaan-perbedaan persepsi di sana. Oke. Nah, ini contoh ya. Tidak ada kata-kata yang sangat panjang begitu, tetapi
sudah membuat suatu pesan atau makna. Oke, kalau kalian lihat, ini apa maknanya? Rethink your drink. Pikirkan kembali apa yang kamu minum. Ya, kalau kita lihat di sini, kalian interpretasikan sebagai apa? Bisa gula, bisa garam ya. Gula, oke. Jadi kalau yang paling besar kandungan gulanya ada di mana? Ya, di gambar ini minuman yang paling besar ini ya. Oke, gulanya paling banyak. Atau pesan-pesan dalam bentuk gambar lainnya seperti ini ada sendok ya. Jadi kalau minuman-minuman berenergi itu ternyata ada 13 sendok teh gula. Nah, kalian bayangkan aja sekali minum kalian menenggak 13 sendok 13 sendok teh gula secara bersamaan. Nah, itu kalian harus perhatikan. Nah, itu adalah contoh pesan-pesan yang melalui gambar. Nah, saat ini di masa pandemi ada istilahnya yaitu public health crisis communication. Nanti kalian akan belajar. Tapi yang jelas, communication risk in public health emergency adalah salah satu bentuk atau contoh komunikasi kesehatan yang saat ini sangat kita butuhkan. Yaitu kita berkomunikasi pada saat kejadian luar biasa, KLB, atau pada saat pandemi. Apa yang menyebabkan ini penting? Karena kita menyampaikan resiko kesehatan. Contoh, misalnya saat kita tidak divaksin, apa resiko kesehatan yang kita terima? Kemudian siapa audiensnya? Masyarakat. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum pandemi? Sayangnya kemarin sempat sebelum pandemi COVID-19 dianggap remeh, salah satu pejabat kita saat itu dianggap remeh sehingga penanganan kita jadi kurang cepat. Kemudian saat pandemi dan sesudah pandemi. Setiap momen, setiap pandemi itu harus ada komponen dari public health crisis communication. Kemudian kita menekankan pada pencegahan dan pengendalian. Oke, nah tadi ngomong-ngomong tentang siapa audiensnya, maka kita harus lihat audiens kita itu ada yang merespons secara emosionalnya itu ada yang ketakutan, ada yang apatis, dan kecenderungannya sekarang pandeminya sudah dianggap diremehkan, ya. Sehingga kita juga melihat bagaimana besaran masalahnya, karena sekarang masalahnya semakin naik lagi, jadi menjadi zona merah lagi. Maka kita harus lihat peringatan, advokasilah yang paling bagus untuk diberikan, ya, wajib, ya begitu ya, sifatnya lebih instruktif. Tetapi kalau yang mereka yang apatis tetapi masalah kesehatannya rendah, kita cukup memberikan edukasi promkes ya. Tetapi kalau yang respon masyarakatnya yang terlalu takut, maka kita hanya memberikan penenangan apabila masalah kesehatannya kecil. Tapi kalau masalah kesehatannya besar seperti saat ini, kemudian reaksinya ketakutannya terlalu besar, maka kita harus lakukan komunikasi krisis. Ini menurut Peter Sandman. Nah, jadi komunikasi resiko adalah kita dengar apa yang kita dengar, kemudian kita pantau. Misalnya saat ini fenomenanya tentang vaksin, begitu ya. Kemudian kita cari dari website atau laman-laman resmi tentang kebenaran informasi tentang vaksin. Jadi misalnya Anda orang Kesmas ditanya, apa bedanya Sinovac? Apa bedanya dengan vaksin merah putih? Maka kalian harus tahu. Sampaikan pesan tadi dengan informasi yang benar dan terpercaya. Oke, nah informasi yang perlu diketahui bagaimana reaksi pesan yang disampaikan, bagaimana respon perilaku masyarakatnya, tidak mau dirawat atau masih suka berkumpul, apalagi sekarang sudah makin ramai di jalanan. Itu semua adalah hal-hal yang perlu kita pantau. Sehingga target sasaran komunikasi, ada yang pengetahuannya tinggi, ada yang sangat peduli, pengetahuan rendah dan tidak peduli. Kalau dia sangat peduli, ya, misalnya mahasiswa kesehatan, peduli akan kesehatan, pengetahuannya juga tinggi, maka dia akan aman. Ya, dia akan menjalankan protokol itu.
Tapi bagaimana dengan mereka yang pengetahuannya rendah, tapi peduli, sangat peduli? Maka dia akan menjadi kelompok yang panicky, panik. Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi krisis. Oke, kemudian mereka yang tidak peduli, cuek, pengetahuan tinggi, mereka akan abai. Ya, mereka akan menganggap the herd immunity, ya, self-limiting, ya, menganggap enteng, ada vaksin, maka mereka akan cuek. Tapi bagaimana dengan mereka yang kelompok 4? Tidak peduli, pengetahuannya juga rendah, ya, sehingga biasanya cirinya juga kalangan-kalangan menengah ke bawah dan tidak berpendidikan. Sehingga demikian diskusi kita hari ini. Melalui video ini mudah-mudahan semua bisa didiskusikan baik di platform YouTube, didiskusi atau di MOLS. Jadi kalau saya harap Anda bisa menjawab 2 pertanyaan tadi di MOLS, di laman diskusi, untuk saya meyakinkan bahwa Anda hadir dalam materi hari ini. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan sesi ini. Dan saya akan memberikan perkuliahan hingga pertemuan 5. Jadi silakan kepada PJ untuk mendownload dari RPS yang sudah kami berikan untuk kalian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.